tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya urutannya tidak tata maksa harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara pada kesempatan kali ini untuk menyapa para pemirsa di rumah dalam suasana yang sangat indah dalam program yang kita tunggu, yaitu program kajian Islam, di mana pada program ini kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, dikemas dengan obrolan yang sangat menarik, tentunya syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Ahad Ahmad. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelihatan semangat sekali hari ini Ustadz. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Amin amin. Ya, kalau diundang antum ini selalu Semangat Ustadz ya. ya ada energi positif yang muncul. Alhamdulillah, nggih. Kami mengaji kepada panjenengan memberikan efek yang positif, saya juga memberikan efek positif juga Ustadz. Mudah-mudahan seperti itu. Amin amin. Ya, tema kita pada obrolan kali ini cukup menarik karena merupakan sesuatu Menarik apa menarik sekali? ya menarik, cukup menarik, sehingga menariknya plus ini Ustadz. Gitu. Iya iya. Menarik plus cukup menarik karena memang ini merupakan sesuatu yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluhan tahun, yaitu ketika ada orang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal, kita melaksanakan tahlil, kita melaksanakan haul di situ. Sebenarnya ini urgensitas melaksanakan aktivitas tahlil dan sebagainya itu seperti apa Ustaz? Ya tentu ini adalah satu tradisi yang masyru' ya, artinya tradisi yang sesuai dengan syariat dan memang diperlukan. Sangat diperlukan Ustaz ya? Secara agama sangat diperlukan, baik oleh orang yang melakukan tahlil Yang masih hidup ya, maupun oleh orang yang ditahlili yang sudah meninggal. Ini sama-sama mendapat manfaat. Perlu pada kegiatan semacam ini. Ya, coba antum bayangkan orang-orang di pedesaan, ya mereka hampir dalam 24 jam, dalam 7 hari dalam satu pekan, ya, atau 30 hari dalam satu bulan. Rata-rata mereka tidak ngaji, Ya, membaca Al-Quran. iya Ustaz. Ya. Nah, jadi sangat untung mereka kalau Ada bergabung di dalam tahlilan, setidaknya membaca Yasin. ya. Ya kan itu. Iya betul. Baca surat-surat penting, ya, membaca tahlil dan sebagainya. Ya, betul. Kalau tidak ada itu, maka dalam 365 hari mereka bisa tidak baca Al-Quran sama sekali. Los Ustaz ya? Los tahu. Terkecuali Al-Fatihah dalam sholat. Iya. Betul Ustaz. Nah, jadi ini manfaatnya kepada masyarakat. Nggak usah kepada yang mati dulu. Iya. Manfaatnya kepada masyarakat ini sangat besar, ya, tradisi ini. Jadi memang itu. tradisi ini memang layak untuk terus dilestarikan dan terus diamalkan Ustaz ya? Iya, karena memang ini manfaatnya sangat besar sekali, apalagi mohon maaf bagi orang yang sibuk untuk paginya olahraga, kemudian bekerja sampai malam pulangnya dan tidak sempat pegang Al-Quran sama sekali. Ini menjadi sesuatu yang sangat baik jika pulang dari kerja kemudian ikut tahlilan dan sebagainya, setidaknya lah baca Al-Quran, baca Yasin di situ. Iya, baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kan macam-macam ayatnya dibaca di situ. Jadi sangat bermanfaat dan pahalanya banyak kan gitu. Kan dihitung per huruf itu. Iya, bacaan Al-Quran itu. Yasin itu berapa huruf? Iya, betul. Ya kan gitu. Huruf. Kan luar biasa. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas dan sebagainya. Al-Ikhlas, An-Nas dan lain sebagainya. Selain manfaat secara nyata tadi Zat, yang berkenaan dengan langsung yang membaca Al-Quran tadi, sebenarnya secara filosofis ada enggak manfaat-manfaat yang bisa diambil bagi orang yang melaksanakan tahlil tadi Zat ini? Filosofis bagaimana? Atau manfaat-manfaat yang tidak secara langsung lah Ustaz?
Tadi kan membaca Al-Quran karena memang saya ini orang sibuk. Oh ya. Itu maksudnya manfaat sosial ya. Jadi manfaat sosial. Artinya orang-orang itu yang tidak punya kesadaran untuk mendawamkan bacaan Al-Quran. Nah, itu setidaknya ndak teman-teman lah, ndak soro-soro ya. Sehingga Tidak baca sama sekali. ya ndak baca sama sekali, ya minimal ikut di dalam situ itu sudah tanpa terasa lah ya, ikut membaca Al-Quran. Jadi kalau dengan demikian tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam ya. Dan kita patut meragukan ya kalau itu nyontek kepunyaan Hindu ya. Saya kira itu perlu ditinjau ulang ya. Kenapa? Karena ulama-ulama yang mengislamkan Indonesia ini bukan ulama kelas level bukan kaleng-kaleng tadi. bukan kaleng-kaleng. Jadi mereka ulama top yang mengerti filosofis Islam, mengerti Islam mulai secara komprehensif, sehingga mereka akan mempertimbangkan mana yang tasawuf dan mana yang hendak. Ini sangat-sangat perlu diteliti ulang lah kalau itu dibilang ambil dari tradisi. Ya, betul aja. Ya mungkin menurut saya kayaknya itu cuman istilahnya menggatok-gatokkan saja, Hanya tujuan saja sebenarnya. Iya, jadi ini memiliki landasan filosofis yang sangat kuat. Iya betul. Dan sangat penting. Ya. Dan buktinya juga yang seperti ini tidak hanya di Indonesia ya. Di Yaman itu kan ada juga ya tradisi yang semacam ini, kemudian di India ya. Meskipun tidak persis sama ya. Ya itu teknis lah teknis saja. Ya. Soal nanti yang pertama yang dibaca adalah Al-Ikhlas, yang di sini yang pertama dan Yasin itu teknis. Setelah yang penting kan mereka kumpul, yang jelas membaca Al-Quran. Saya juga pernah mendengar ini Ustaz, penjelasan barangkali bisa dijelentarkan juga pada kesempatan kali ini bahwa antara lain manfaat sosial dengan adanya tahlil ini, bahwa orang yang awalnya sibuk dengan adanya tahlil ini juga di situ akan mendapatkan pahala silaturahim berkumpul. Kemudian di situ juga ada sedekah, dan sebagainya. Ini benar apa tidak? Gimana menurut panjenengan Ustaz? Yang dipermasalahkan biasanya ya makan-makannya. Makan-makannya itu yang jadi masalah. Sekali lagi oleh kalangan zahiri ya, kalangan skriptualis, kalangan literalis yang hitungannya cuma 10 menit itu Ustaz ya. Ya karena ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman ya gitu kan. Ya buat ketika beliau kepaten keluarganya Sayyidina Ja'far itu, Nabi itu memerintahkan buatkan keluarga Ja'far ini makanan. Nah, karena mereka sedang sibuk sekarang. Artinya sibuk ngurusi jenazah, tidak sempat ngeliwat ya. Tidak sempat bikin makanan. Maka Nabi nyuruh tetangga-tetangga buatkan keluarga yang kepaten itu makanan karena mereka sedang sibuk, tidak sempat masak gitu. Nah, jadi hadisnya kan Nabi nyuruh tetangga membuatkan makanan kepada siapa? Keluarganya Ja'far. Keluarga duka, ke rumah duka. Berarti yang disunatkan apa? Kita ngasih makanan ke betul. Ke rumah duka. Ya. Nah, yang terjadi mereka bilang yang terjadi kan sebaliknya, kamu justru datang ke rumah duka cari makanan. Itu makan di sana. Nah, ini kamu sesat kan itu. Karena tidak sesuai dengan anjuran hadisnya, dengan anjuran Nabi. Betul. Ini yang jadi
permasalahan yang dituduhkan kepada para pelaku. Iya, iya. Ustaz ya. Ya udah, kamu itu sebenarnya tahlil tidak bawa makanan kamu itu sebenarnya, tapi di situ kamu yang Kamu makan. mencari makan. Ya. Ya. Ini perlu diluruskan barangkali, Ustaz. Ya perlu sedikit ya, karena ini bukan perkara yang terlalu serius ya, enggak kayak persoalan-persoalan Akidah tadi, Ustaz. iya kemarin Iya, pertemuan beberapa kali. Berarti kalau kita datang ke rumah duka, makan di situ, ya paling banter kan bukan jadi kufur kan ya. Bener. Paling banter itu kan menyalahi sunnah, berarti apa? Makruh ya. Jadi nggak sampai haram. Nah jadi kalaupun dibilang kelirunya ini level rendah Adalah makruh. ya. Ya, tapi sekalipun dituduh makruh ya, ya ini perlu dikelirkan juga, bener enggak ya kita ini makruh melakukan tahlilan kan gitu. Artinya tidak bisa secara keseluruhan gitu, Ustaz. Ya, artinya tuduhan itu kalau didasarkan pada hadis seperti tadi, kemudian digatokkan pada realita yang terjadi, itu tidak matching, ya, tidak matching istilahnya. Kenapa? Karena yang terjadi, tetangga-tetangga ini tidak mencari makan gratisan ke sana, secara apa ya, tanpa modal. Betul ya. Kenapa? Karena sebelumnya tetangga-tetangga ini sudah urunan, Sudah datang takziah, sudah bawa nyelawat, iya, nyelawat bawa ada bahan beras, pokok, ya. gula, Bawa beras, bawa gula, bawa mie, bawa minyak, dan segala macam. Iya, ya. betul. Nah, berarti ini ya terus sesuai, ya. Sesuai dengan anjuran Nabi. Iya. Meskipun ya, meskipun tidak meskipun berupa bahan mentah biasanya. Iya. Tapi ya jelas ngasih makanan itu. Ya. Tapi kenyataannya yang masak pun ya bukan keluarga duka ya. Kebanyakan Ustaz. Nah, Ustaz. itu hukum-hukum fikih yang detail seperti itu tidak dijadikan pertimbangan oleh fulan-fulan dari kalangan sebelah ini ya. Jadi mereka ngambil apa ijmal globalnya saja. Pokoknya kamu makan di situ, berarti kamu tidak sesuai Nabi kan gitu, tidak sesuai anjuran Nabi. Iya. Ya padahal prosesnya tidak gitu. Ya. So, kenapa mereka ngundang ini? Karena mereka punya banyak bahan makanan kan gitu. Iya. Mau dikasihkan siapa ini, Pak, beras, barangnya kan banyak. Akhirnya mereka undang atas nama sedekah untuk mayat. Nah justru ya sesuai, sudah sangat sesuai sebenarnya. Artinya sesuai dengan hadis yang lain. Karena kita diperbolehkan mengundang, diperbolehkan bersedekah yang pahalanya untuk yang meninggal. Nah, jadi kalau dirinci seperti itu, ya, maka tidak ada anjuran Nabi yang dilanggar, tidak ada. Ya. Yang justru tuduhan, kalau kamu melanggar sunnah, berarti kamu melakukan bid'ah, itu gara-gara tidak detail di dalam memerinci suatu kasus. Betul. Analisanya kurang tajam, Ustaz. Tumpul, kurang tajam. Tumpul. Karena tidak pernah lihat apa yang namanya, tidak nonton kajian kita gitu. Ya. Mereka biasanya punya tabir juga, ngambil di Anatut Tholibi. Oh iya. Biasanya pendapatnya Imam Syafi'i yang memakruhkan itu biasanya yang dibuat ini. Nah, itu ya ketika yang terjadi kamu ngerepoti kepada rumah duka, nggak nyumbang apa, tiba-tiba kamu datang minta makanan. Nah itu yang makruh, yang dimakruhkan. Tadi ini manfaat-manfaat yang sudah nyata, saya kira bagi yang melakukan tahlil, bagi orang yang hidup lah katakan. Ini sementara tahlil, yang manfaat tahlil untuk yang meninggal seperti apa, Ustaz? Bisa dijelaskan? Ya semakin urgen ya. Kenapa? Karena
Kalau yang meninggal ini ya sudah tidak bisa melakukan amal perbuatan, mau baca Quran sendiri tidak bisa kan gitu ya, sudah terputus amalnya seluruhnya. Mau sedekah sendiri tidak bisa kan gitu, mau silaturahim juga tidak bisa. Nah, tapi mereka bukan, nah menurut paham Ahlus Sunnah tidak berarti mereka tidak bisa nambah pahala kan gitu ya. Bahkan mereka bisa terus dapat pahala, misalnya melalui sedekah jariah. Betul. Ya, mereka sudah misalnya nyumbang masjid kan gitu, ini kan terus mengalir. Artinya pahala terus mengalir. Mereka melakukan wakaf misalnya, pahala terus mengalir. Mereka punya anak ya, yang anak ini rajin doakan ya, rajin ibadah, juga terus mengalir pahalanya gitu. Ya makanya di kelak itu ada orang yang kaget kan gitu. Loh kok saya banyak sekali pahalanya padahal saya tidak lakukan amal-amal ini. Loh anak kamu yang melakukannya gitu. Ya kan begitu. Iya. Ada hadis-hadis yang seperti itu. Nah itulah sebabnya kenapa Ahlus Sunnah Nusantara khususnya nah itu mengadakan tahlilan kan gitu ya. Itu tujuannya itu ya, karena terutama di malam-malam pertama di ya alam kubur ini, malam-malam yang sangat genting ya, maka perlu untuk Supply saja. suplai charger yang dengan voltase yang agak tinggi ya, maka yang 7 hari berturut-turut kan begitu ya. Ya karena memang di awal-awal memang ada goncangan yang luar biasa bagi mayit. Karena ini mayit baru, udah pengalaman kan gitu ya, sehingga dia itu mengalami goncangan yang luar biasa ya, kayak apa ya kayak pesawat yang mau take off dulu kan, goncangan luar biasa. Kalau sudah terbang sudah terjadi ya. Bahkan ada sebuah hadis mengisahkan ya, ketika ada mayit baru, orang-orang mayit-mayit yang lama mengerubungi ya. Nah, maka sebagian ada yang warning, biarkan biar tenang dulu, dia baru, anak baru. Nah, itu ada hadisnya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini itu membutuhkan lari pada persoalan akidah. Artinya setiap muslim wajib meyakini terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini di alam barzah. Pertanyaan malaikat dan peristiwa-peristiwa tantangan-tantangan yang terjadi di situ ya. Nah, mengingat ada peluang yang besar untuk meringankan beban mayit ini ya. Betul. Maka kita yang masih di hidup ini ya, berinisiatif, nah kan begitu untuk mensuplai mensuplai. Betul. Baik. Jadi terima kasih yang logis dan punya dalil yang sangat kuat apa itu, melihat dari apa yang panjenengan jelaskan ini, sebenarnya kalau kita tahu terhadap detail-detail agama ini sangat luas sekali Ustaz ya. Iya. Tidak kaku, tidak kemudian ini tidak boleh ini, wah ini ya itu gara-gara itu tadi ya, tidak lengkap ya, ngajinya kurang jauh Ustaz ya, kurang lengkap. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini Ustaz, sangat mendalam sekali, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Amin. Baik sahabat sekalian, itulah tadi obrolan saya dengan Ustaz Hayatama berkenaan dengan tahlil, uraian tahlil yang sudah dijelaskan banyak lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe dan share acara-acara yang ditayangkan oleh IAS Media ini sehingga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.